Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi rotasi perputaran. Anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Dwi Ristra Cantika, absen 1. Yang kedua, Fikri Ramadhani, absen 8. Yang ketiga, Gafrila Retna, absen 11. Yang keempat, Insya Brilian, absen 14. Yang kelima, Kusna Aza, absen 16. Yang keenam, Nabila Putri, absen 27. Pengertian rotasi atau perputaran. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh X terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama, titik pusat rotasi. Yang kedua, besar sudut rotasi. Yang ketiga, arah sudut rotasi. Sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Jika arah rotasi diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif. Jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif. Jadi, kalau titik pusatnya 0,0, kalau searah yaitu negatif. Kalau berlawanan itu positif. Rotasi dinotasikan dengan R dalam kurung P, X tutup kurung, di mana P merupakan sudut rotasi dan X besar sudut rotasi. Jika diketahui titik pusat 0,0 dan positif atau berlawanan jarum jam, jika rotasinya diketahui 90 derajat, penempatannya titik X dan Y menjadi min Y, X. Jadi dibalik min Y-nya yang di depan dan dikasih negatif, sedangkan X-nya berada di belakang. Jika rotasi 180 derajat dari titik X dan Y menjadi min X, min Y. Jadi X dikasih negatif dan Y dikasih negatif. Jika diketahui rotasinya adalah 270 derajat, penempatannya adalah titik X dan Y menjadi Y dan min X. Jadi dibalik dulu, Y berada di depan, X berada di belakang, dan yang titik X itu dikasih tanda negatif. Lanjut, rotasi 360 derajat. Penempatannya adalah dari titik X dan Y menjadi X dan Y. Jadi untuk yang rotasi 360 derajat tidak berubah apapun karena berputar 360 derajat. Contoh soal pertama. Rotasi titik A buka kurung 2,4 tutup kurung terhadap titik pusat 0 buka kurung 0,0 tutup kurung adalah sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka tentukan titik A aksen. Diketahui titik A sama dengan buka kurung 2,4 tutup kurung titik pusat 0 sama dengan buka kurung 0,0 tutup kurung. Rotasi sama dengan 90 derajat. Ditanya A aksen. Jawab 90 derajat sama dengan buka kurung X, Y tutup kurung menjadi buka kurung min Y, X tutup kurung.
2,4 menjadi min Y, X. 2,4 menjadi min 4,2. A aksen adalah min 4,2. Rumus kedua, jika diketahui buka kurung 0,0 tutup kurung dengan nilai negatif yang berjalan searah jarum jam dengan rotasi 90 derajat, maka penempatannya adalah buka kurung X, Y tutup kurung menjadi buka kurung Y, min X tutup kurung. Namun jika 180 derajat, penempatannya menjadi buka kurung X, Y tutup kurung menjadi buka kurung min X, min Y tutup kurung. Jika rotasinya 270 derajat, maka penempatannya adalah buka kurung X, Y tutup kurung menjadi buka kurung min Y, X tutup kurung. Namun jika 360 derajat, maka penempatannya menjadi buka kurung X, Y tutup kurung menjadi buka kurung X, Y. Contoh soal kedua. Rotasi titik A 4,3 terhadap titik pusat O 0,0 adalah sebesar 90 derajat searah jarum jam. Maka tentukan titik A aksen. Diketahui titik A adalah 4,3. Titik pusat O 0,0. Rotasinya adalah 90 derajat, tetapi searah jarum jam. Jadi negatif 90 derajat. Ditanya adalah A aksen. Dijawab negatif 90 derajat sama dengan X, Y menjadi Y min X. Negatif 90 derajat sama dengan 4,3 menjadi Y min X. Negatif 90 derajat sama dengan 4,3 menjadi 3, min 4. Jadi, Y-nya yang berada di depan adalah 3 dan X-nya berada di belakang yaitu 4. Dan karena di rumus diketahui yang negatif adalah X, jadi 4 dikasih tanda negatif. Jika diketahui titik pusat A, B bukan 0,0, maka menggunakan rumus buka kurung X aksen, di bawahnya ditulis Y aksen, tutup kurung sama dengan buka kurung cos alfa dikurangi sin alfa. Di bawahnya ditulis sin alfa dikali cos alfa tutup kurung. Lalu buka kurung lagi, X dikurangi A, di bawahnya ditulis Y dikurangi B, tutup kurung. Ditambah buka kurung A, di bawahnya ditulis B, tutup kurung. Contoh soal nomor 3. Jika diketahui titik C sama dengan 5,2, titik pusat sama dengan min 1,2, dengan rotasi 180 derajat, maka ditanya C aksen adalah jawab buka kurung X aksen, di bawahnya ditulis Y aksen, tutup kurung sama dengan cos alfa kurangi sin alfa, di bawahnya ditulis sin alfa dikurangi cos alfa, buka kurung X kurangi A, di bawahnya ditulis Y kurangi B, tutup kurung sama dengan buka kurung A, di bawahnya ditulis B, tutup kurung. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Buka kurung cos 180 derajat kurangi sin 180 derajat, di bawahnya ditulis sin 180 derajat dikurangi cos 180 derajat, tutup kurung. Buka kurung 5 kurangi buka kurung min 1 tutup kurung, di bawahnya ditulis 2 kurangi min 2 tutup kurung, plus buka kurung min 1 di bawahnya ditulis 2 tutup kurung, sama dengan buka kurung min 1 0
di bawahnya ditulis 0 min 1, tutup kurung. Buka kurung 6, ditulis di bawahnya 0, tutup kurung. Ditambah, buka kurung min 1, di bawahnya ditulis 2, tutup kurung. Sama dengan, buka kurung min 6 plus 0, di bawahnya ditulis 0 plus 0, tutup kurung. Ditambah, buka kurung min 1, di bawahnya ditulis 2, tutup kurung. Sama dengan, buka kurung min 6, di bawahnya ditulis 0, tutup kurung, plus buka kurung min 1, di bawahnya ditulis 2, tutup kurung. Sama dengan min 7, di bawahnya ditulis 2, tutup kurung. Jadi, C aksen sama dengan buka kurung min 7,2, tutup kurung. Pertanyaan nomor 4. Tentukan bayangan garis 5x min 3y sama dengan 15 oleh rotasi sejauh 180 derajat dengan pusat 0,0. Diketahui garis sama dengan 5x kurang 3y sama dengan 15, titik pusat 0,0, rotasi 180 derajat. Tanya bayangan garis. Dijawab menggunakan rumus x aksen y aksen sama dengan cos alpha dikurangi sin alpha cos alpha dikali x min a y min b ditambah a b. Lalu untuk alpanya di 180 derajat menjadi cos 180 derajat kurang min sin 180 derajat, sin 180 derajat cos 180 derajat, sedangkan A dan B diisi 0,0 karena titik pusatnya 0,0. Untuk cos 180 derajat adalah min 1, sin 180 derajat 0, min sin 180 derajat 0, dan cos 180 derajat min 1. Lalu yang atas dikali xy dan yang bawah dikali xy. Ini min 1 dikali x sama dengan min x, 0 kali y sama dengan 0, menjadi x min x plus 0. 0 dikali x 0, min 1 kali y min y, jadi 0 tambah min y. X aksen sama dengan Y aksen sama dengan min X min Y. Lalu untuk keterangannya X aksen sama dengan min X, jadi X sama dengan min X aksen, sedangkan Y aksen sama dengan min Y, Y sama dengan min Y aksen. Dari keterangan tersebut kita masukkan ke persamaan garis, yaitu 5x min 3y sama dengan 15 menjadi 5 min x aksen dikurangi 3 min y aksen sama dengan 15. Jadi min 5 x aksen ditambah 3y aksen. Jadi persamaan garis bayangan adalah min 5x plus 3y sama dengan 15. Untuk menentukan garisnya adalah 5x min 3y sama dengan 15. Kita cari titik perpotongan dengan garis y dan x, ditemukan 0, min 5 dan x nya 3,0. Untuk bayangan garisnya menggunakan persamaan garis min 5x plus 3y sama dengan 15, sama dengan cara yang 5x min 3y sama dengan 15. Kita mencari titik perpotongan garis y dan x. Jadi min 5x sama dengan 15, x sama dengan min 3 menjadi min 3,0, 3y sama dengan 15, y sama dengan 5 menjadi 0,5. Dari titik-titik tersebut kita bisa menampilkan titik koordinat dari titik tersebut dan menjadikan suatu garis. Yang merah adalah garis asli, sedangkan yang biru adalah garis bayangan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih.